أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighul anni walau ayah. Para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa selalu untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita baik berupa nikmatnya, karunia-Nya, maghfirah dan inayahnya. Dan kesemuanya itu kita terima dalam bentuk yang utuh. Tidak ada suatu pun yang kurang. Tentunya di sini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hal tersebut, kita harus mensyukuri daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam hal apa kita untuk mensyukuri hal tersebut? Tentunya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi dan menghambakan diri kepadaku. Hal ini Allah jelaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kuciptakan jin dan manusia di atas permukaan bumi ini kecuali untuk mengabdi dan menghambakan diri kepadaku. Terlebih lagi daripada itu, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Hal ibadah adalah sangat perlu untuk kita lakukan. Tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah yang kita perlukan adalah untuk mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan selalu tercurahkan keharibaan panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pertolongan izin dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat membimbing dan mengarahkan umat manusia pada suatu jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah dinul Islam yang beliau bawa, dan beliau terbahkan pula di atas permukaan bumi ini. Alhamdulillah, sampai pada saat dan detik ini kita masih mampu untuk selalu mengikuti daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tentunya hingga sampai kepada akhir hayat kita, kita tidak akan berpaling daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang tentunya itu pula akan membawakan kita kepada jalan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kemusliman kita adalah anugerah yang wajib selalu kita syukuri, karena dengan kemusliman itu berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seolah-olah Allah di sini memanjakan kita dengan karunia yang tak terbatas dan datang silih berganti, meski terkadang kita tidak menyadarinya atau tidak mengindahkan daripada hal tersebut. Kini telah datang pula sebuah karunia besar Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni karunia yang dirindukan bukan saja oleh manusia-manusia mukmin, tetapi juga semua makhluk Allah yang ada di langit, di darat dan di lautan. Tentu karena keutamaan dan keistimewaan daripada hal tersebut. Karunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ramadan
yang telah datang kepada kita. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menceritakan keistimewaan Ramadan tersebut di hadapan para sahabatnya, agar mereka dan kita orang-orang yang beriman yang hidup di zaman ini dan zaman-zaman selanjutnya memahami keistimewaan tersebut dan mau mengambil banyak daripada keistimewaan itu. Di antara tausiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jika telah masuk malam pertama daripada bulan Ramadan, para setan dan pembangkang daripada golongan jin akan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintu-pintu yang ditutup. Adakah yang seruan, wahai pemburu, sambutlah wahai pemburu, berhentilah, dan ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dan itulah tiap malam bulan Ramadan. Namun sayangnya petua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas sering kali berlalu bagaikan angin berhembus. Setiap tahun Ramadan datang menyapa kita selalu saja melakukan kesalahan berupa menyia-nyiakan daripada Ramadan tersebut, sehingga ia berlalu dan kita keluar bagai orang yang merugi, melenggang dengan tangan hampa, padahal Ramadan akan menghendaki kita keluar daripadanya adalah sebagai pemenang, yakni menjadi orang yang bertakwa dan yang menjadi manusia yang bersih daripada dosa-dosa, seperti digambarkan bagaikan bayi baru lahir daripada rahim ibunya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dilandasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kesalahan-kesalahan yang sering selalu dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemikiran bahwa Ramadan itu adalah sebagai biasa-biasa saja atau tidak istimewa. Anggapan kita bahwa bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan lain atau biasa-biasa saja. Tidak ada hal-hal yang istimewa. Yang dilakukan adalah kesalahan pertama yang menyebabkan kita atau tidak dapatnya memetik dan menuai daripada keberkahan bulan Ramadan tersebut. Kita patut bersukacita jika manakala kedatangan bulan Ramadan bagi kita hanya terasa biasa-biasa saja, karena sesungguhnya inilah suatu yang kemunduran bagi kita. Begitu dalamnya ajaran yang dikumandangkan oleh agama kita untuk menyambut daripada bulan Ramadan tersebut. Semua ini mestinya kita lakoni pula di bulan-bulan yang lainnya. Namun sebenarnya di bulan Ramadan kita diberikan lagi kesempatan untuk memulai daripada hal tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan bagaimana bisa kita tetap saja tidak memelihara daripada pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang, meski kita sudah tahu bahwa setiap haram diucapkan pasti haram pula untuk didengarkan, bahwa Allah akan memperdengarkan semacam itu dengan memakan barang yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka itu suka mendengar perkara yang bohong dan makan barang yang haram. Quran surah Al-Maidah ayat 42. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa kita tidak menahan diri dari berlebihan memakan makanan di kala buka puasa di bulan Ramadan, padahal telah dipesankan janganlah memperbanyak
makan waktu berbuka pada buka puasa, sekalipun dari makanan yang halal, sehingga terlalu kenyang, karena tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut yang penuh daripada makanan yang halal. Cobalah kita berupaya untuk merenungkan lagi bagaimana kita dapat melawan syaitan, musuh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga adalah musuh kita, dan melawan syahwat. Jika apa yang kita lakukan saat berbuka puasa adalah mengisi perut yang kosong dengan berbagai makanan semata-mata hanya karena dorongan naluriah, ia tidak diisi di waktu siang. Terkadang kita bahkan menyediakan berbagai macam jenis makanan hingga berlebihan, dan ini semua menjadi semacam tradisi di kala manakala kita pada saat berbuka puasa. Padahal kita pun tahu berpuasa itu untuk menahan selera, dan tentunya juga adalah mengekang daripada hawa nafsu kita agar kita menjadi kuat untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa dan rahasianya untuk melemahkan keinginan duniawi lagi-lagi gagal untuk kita peroleh dalam hal ini. Sungguh semua kesalahan yang berulang itu mestinya segera akan kita akhiri. Kita harus betul-betul dan berusaha untuk daripada menemukan keistimewaan daripada Ramadan, agar kita tidak mengulangi lagi yang kedua kali daripada kesalahan-kesalahan Ramadan yang telah lalu. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi ketika kita berada di bulan Ramadan adalah karena kita gagal akan menancapkan kesabaran. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya puasa itu adalah setengah daripada sabar. Bulan Ramadan merupakan bulan kesabaran, benar-benar diuji terhadap kita, tetapi bukan diuji dengan musibah dan penderitaan, dan bukan pula dengan hal-hal yang haram, melainkan kita diuji dengan sesuatu yang menjadi hak kita, yang halal bagi kita. Diuji untuk meninggalkan makan dan minum yang setelah kita dapatkan dari usaha kita sendiri. Kita diuji pula dengan tidak mendatangi istri kita, bagi yang sudah beristri tentunya, yang telah halal dan menjadi halal pula bagi kita. Kita diuji untuk memaafkan lebih banyak, memanfaatkan lebih banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi ujian seperti itu tentunya akan membutuhkan kesabaran yang berlipat ganda, sebab siapapun akan sulit bertahan untuk menerima larangan, untuk memperoleh hal tersebut, kecuali orang-orang yang akan mendapatkan kesabaran. Dan kesabaran itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi yang artinya puasa itu adalah untukku, atau puasa itu adalah milikku, dan akulah yang akan memberikan daripada ganjaran puasa tersebut. Karena orang yang berpuasa itu akan menanggalkan syahwatnya makan dan minum karena mengharap ridho daripadaku. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kesalahan dan kelalaian yang kita lakukan di bulan Ramadan karena tidak kuat untuk kita menahan kesabarannya, atau untuk kita bersabar. Banyak orang tidak sanggup bersabar untuk menahan lapar di siang hari pada bulan Ramadan. Dengan ketidaksabarannya itu, mereka dengan seenaknya lebih merasa malu kepada manusia yang diketahui ia sedang makan di siang hari pada bulan Ramadan, daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketidaksabaran itu telah merebut atau telah mencabut rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani
untuk menodai daripada bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan diwajibkan untuk setiap orang yang beriman. Tentunya di sini bukan orang beriman saja, tetapi adalah dia pasti yang notabene adalah Islam, untuk selalu beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mendekatnya hati kita dengan Ramadan. Inilah terkadang kesalahan-kesalahan yang kita terulang bukan karena tidak menghormati daripada bulan Ramadan itu, bukan pula kita tidak mengenal keutamaan-keutamaan daripada bulan itu, sebab kita pun ikut meramaikan sholat tarawih, hadir di pengajian, dan ikut tadarusan. Namun kesalahan itu terus selalu berulang dan terulang kembali karena hati kita tidak dekat atau hati kita jauh dengan Ramadan. Cintanya pada Ramadan begitu tipis. Kerinduan pun hanya sesaat atau sebentar saja. Ramadan tidak hadir sebagai kekasih yang menanti, sehingga kegembiraan yang kita dapatkan adalah sebagai ekspresi sesaat, agar mungkin saja orang lain juga merasakan bahwa kita adalah sebagai muslim juga sebagaimana mereka. Namun akibatnya semangat kita hanya mampu bertahan di babak pertama. Biasanya pada 10 hari pertama atau sepertiga daripada awal Ramadan. Selanjutnya kita pun ikut berpartisipasi untuk menjadikan masjid dan saf-saf tarawih adalah berkurang. Karena dengan kesibukan-kesibukan yang lain, dengan urusan-urusan lain, seperti kalau sudah akhir Ramadan, kita memanjakan diri kita untuk membeli pakaian baru, menyiapkan segala macam makanan dan segala kebutuhan untuk menyambut Lebaran, hari yang merupakan simbol kemenangan orang-orang yang berpuasa. Padahal yang demikian itu adalah merupakan bagian daripada orang-orang yang kalah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kesalahan tersebut untuk tidak terulang lagi, agar kita tidak termasuk daripada orang-orang yang kalah, agar kita tidak mengalami penyesalan, maka kita tanamkan di dalam hati kita untuk Ramadan tersebut. Mari kita mendekatkan hati kita pada Ramadan dengan mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Persiapan mental spiritual kita untuk menyambut daripada Ramadan tersebut. Mental spiritual, mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan jasmani kita, dan materi finansial kita. Persiapkan amalan-amalan unggulan bagi kita, dan persiapkan pula ilmu tentang Ramadan dengan segala keistimewaan dan keutamaan daripada Ramadan tersebut. Yang keempat adalah kesalahan yang sering terjadi manakala Ramadan datang adalah tidak menghadirkan makna daripada bulan Ramadan itu. Berpuasa memang bukan suatu hal yang baru, sebab Allah telah mensyariatkan puasa tersebut sejak dahulu kepada umat-umat sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan tadi. Tetapi entah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan inilah yang kita rasakan betapa nikmatnya keberkahan Ramadan. Juga dengan padilah-padilahnya, Ramadan memang dikhususkan untuk kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan serta keistimewaan dan keutamaannya pun hanya diberikan untuk kita, sebuah karunia yang tidak ada dimiliki oleh orang-orang sebelum kita, umat Islam ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang artinya
pada bulan Ramadan umatku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Pertama, bila datang awal malam Ramadan, Allah Azza wa Jalla melihat mereka, dan barang siapa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mendapatkan azab. Yang kedua, bau mulut mereka di sore hari atau pada saat mereka berpuasa lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Yang ketiga, para malaikat memohon ampunan untuk mereka di siang dan malam hari. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla telah menyuruh surga, dan dia berfirman kepada surga, bersiap-siaplah dan berhiaslah untuk hamba-hambaku. Sudah dekat waktunya mereka, hamba-hambaku itu, istirahat dari kesusahan dunia menuju rumah dan rahmatku. Yang kelima, setelah tiba akhir malam Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Seorang sahabat bertanya, apakah itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menjawab, bukan. Tidakkah kamu melihat para pegawai atau buruh? Bukankah jika telah rampung pekerjaannya, mereka akan disempurnakan gajinya? Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata umat-umat terdahulu hadir di tengah-tengah kita, lalu menyaksikan kita yang sedang asyik beramal ibadah di bulan Ramadan, mungkin mereka akan sangat cemburu dan bermohon kepada Allah agar dikaruniakan nikmat yang sama apa yang kita saat rasakan ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Namun sayangnya kita tidak begitu pandai menggali potensi Ramadan yang sering kita lalui entah berapa kali, dan belum pula menghadirkan makna-maknanya dalam hati daripada sanubari kita, sehingga Ramadan itu berlalu begitu saja dan kita seperti tidak pernah mengalami apa-apa, tidak banyak berubah dalam diri kita setelah Ramadan itu berlalu. Bahkan mungkin kita masih saja seperti yang dulu juga, yakni miskin ibadah, minimal amal soleh atau sedikit kebaikan, namun belum juga untuk melakukan suatu reformasi atau perbaikan yang berarti. Padahal langit dan segala isinya menjadi saksi untuk kerugian besar itu, dan menangis melihat kita yang tidak juga berubah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tidak memperoleh apa-apa di bulan itu. Hadis riwayat Ahmad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dan ampunan serta dosa tergantung pada kemampuan untuk kita menghadirkan daripada makna dan menjaga sesuatu yang harus dilaksanakan, kewajiban-kewajiban, dan segala yang ditinggalkan adalah yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu tidak dapat kita lakukan, maka entah sampai kapan kesalahan yang sama di setiap Ramadan tidak akan terulang lagi. Padahal kita selalu berharap bahwa Ramadan ini akan menghantarkan kita kepada Ramadan yang selanjutnya sebagai manusia yang beriman dan yang bertakwa, dan tentunya bebas daripada dosa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut, di mana titik akhir daripada pencapaian untuk seseorang di dalam bulan Ramadan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini pula Rasulullah SAW kembali bersabda di dalam hadisnya yang artinya,
Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut selama dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada bulan Ramadan, dan semoga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untayan Ramadan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan membuka jiwa kita, membuka hati kita untuk kita kembali kepada bulan Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, sehingga kita menapaki daripada Ramadan ini dalam naungan dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.